Kita bacakan suratul Fatihah untuk diri kita masing-masing sebagai upaya kita berikhtiar memohon kepada Allah agar diri ini dijadikan Allah memiliki nafsu yang mutmainnah, yang hatinya bersih, yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, selalu ikhlas menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dari sifat riya dan musyrik, dan juga dijadikannya kita segera bertobat kepada Allah ketika kita berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang dipilih dan terpilih menjadi orang yang gemar bersilaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dengan memanfaatkan media ya, secara arif dan bijaksana. Mudah-mudahan dari silaturahim yang kita lakukan, Allah limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah, contoh akhlak teladan secara terhormat dan mulia, menjadi manusia yang beramal soleh, senang berbagi, dermawan, dan juga lisannya lisan yang membahagiakan orang lain. Dan juga kita termasuk yang dipilih untuk selalu dalam keadaan segar, sehat walafiat, diberikan kesempatan untuk berumur panjang dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, kelak di akhirat dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dimasukkan ke dalam kelompok abdinya Allah, dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahtika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. Billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari Bapak Ibu, tiupkan ke telapak tangan kita bacaan suratul Fatihah kita, sertakan dengan bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayo usapkan ke seluruh tubuh kita, rasakan nikmat Allah yang diberikannya kepada kita, dan mudah-mudahan kita selalu mampu mensyukurinya agar nikmat dan rahmat Allah itu ditambahkan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan keberuntungan selalu dalam nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan yang kita minta, ihdinas syiratal mustaqim. Dan syiratal mustaqim itu adalah jalan orang-orang yang mendapat nikmat dan dinikmatkan. Artinya mendapatkan rahmat Allah, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan juga orang-orang yang tersesat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita ingin hidup ini sesuai dengan kehendak yang memberi hidup. Bapak Ibu nyadar sekarang hidup? Hidup apa sudah mati? Hidup dalam artian fisik jasmania ataupun kolbunya.
Untuk menyadari bahwa kalbu kita ini hidup, mari kita getarkan sama-sama. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau kita sudah sadar bahwa kita hidup baik jasmania ataupun ruhania, jangan lupa selalu minta Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub syarrif qulubana ala taatik. Insya Allah. Ibu dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arsamani Kota Bandung, bahagia istiqomah berjamaah membaca Al-Quran. Artinya kita dalam keadaan yang terbaik, dalam posisi terbaik. Bahagia itu adalah hasanah. Hasanah untuk di dunia, mudah-mudahan kita juga hasanah untuk di akhirat. Karena kata Rasul, sebaik-baik manusia adalah dia yang paling banyak bagi orang lain, bagi sesama manusia. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan soleh amalnya. Dan sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, dan tentunya kita ingin ketika menjadi yang terbaik ini dalam rahmat dan ridho Allah selama-lamanya. Jadi bahagianya terus-terusan. Kita terus mempertahankan kebahagiaan secara istiqomah, teguh hati, teguh pendirian, dan senantiasa meningkatkan kualitas pengabdian dan ibadah kita bersama. Kemudian kita cara untuk bisa bahagia dan istiqomah yang paling utama adalah selalu berjamaah. Ulah hirup aing aingan, kuma aing maneh mah terserah, jangan. Justru harus berjamaah. Tentunya dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ulah kompak dalam para ruku, ulah kompak dalam gelok, ya Bu ya. Tapi kompak dalam yang benar. Kalau ada yang salah, yang keliru, meskipun itu pimpinan negara, luruskan. Meskipun itu atasan, luruskan. Meskipun itu suami, luruskan. Meskipun itu anak atau istri, luruskan. Kalau tidak dalam keadaan benar. Tapi kalau benar, maka dukung habis-habisan. Itulah yang namanya jihad fi sabilillah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idotul hasanah. Ajak manusia semuanya ke jalan Allah dan ke jalan Allah, ke jalan yang diridhoi Allah dengan cara beramar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Pergi, Pak. Bawa kepada hal yang terang, menjauhi hal yang gelap. Minad dulmati ilan nur. Ya. Di Saung Tahfidz Al-Quran kita juga dibersamai secara berjamaah dengan sahabat-sahabat dari Saung Tahfidz Al-Quran di kota Sumedang. Ada Teh Istiuliati bersama keluarga. Di kota Bandung dari Bojong Soang ada Kang Irwan Fikri bersama keluarga. Dari kota Bandung di Sumur Bandung Radio Kilat FM Kang Indra Gunadi bersama kru radio dan keluarga. Di mana lagi ini? Oh, di atas sana Kang Dudung Durrahman di Taruna Parayangan Ujung Berung bersama keluarga. Kemudian di belahan barat Bandung ada Kang AA Iskandar, udah Kang AA ya, AA Iskandar, aki-aki Bu maksudnya. Ya, di Cijerah Kota Bandung. Kemudian ada juga di Cipamokolan, sebelahnya Masjid Al Jabar ada Kang Ahmad Widyadi bersama keluarga. Kemudian masih dari Bandung ada Kang Muhammad Hussein di Margahayu Raya bersama keluarga. Kemudian jauh nun di sana ada Kang Joko Raharjo dari Jakarta Pusat bersama keluarga. Kemudian ada Kang Agus Jafar Sidik dari Katulampa Bogor bersama keluarga. Kemudian dari belahan bumi sebelah timur ada Teh Hilda Martina bersama keluarga di Cirebon Kesepuhan dan Teh Irin Apriani di Cirebon Kanuman. Dari belahan bumi selatan ada Teh Yulianingsih dari Tasikmalaya. Kita di sini alhamdulillah rempeg Bapak Ibu ya. Resep teh rempeg Bu. Lamun corengcang resep teh
Anger wae resep atuh. Ngan lamun loba mah resep pisan, lamun coreng can mah resepna pisan oge. Jadi Bapak Ibu, orang yang istiqomah, orang yang bahagia itu tidak melihat banyak atau sedikit. Sedikit bahagia, banyak bahagia. Ya, makanya Rasulullah itu bahagianya setiap saat. Lagi sendirian bahagia, lebih banyak juga bahagia. Dan mati dalam keadaan bahagia. Mati bahagia namanya husnul hatimah. Jadi lamun ayeuna aya rerencangan ibu jenengan husnul hatimah eta teh maot bahagia gitu Bu ya. Baik, pagi hari ini kita akan lanjutkan kebahagiaan kita dan kita akan membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an dimulai dari ayat ke-40 surat Al-Baqarah, surat kedua. Ya, kita ingat kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana Allah menceritakan, membewarakan, menginformasikan, memviralkan kepada kita tentang manusia yang diciptakan pertama kali, kemudian terjadi perdebatan di surga, dan salah satu yang hadir di situ adalah iblis. Dia tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan divonis untuk menjadi penghuni neraka, dan iblis meminta izin untuk menggoda anak cucu Nabi Adam sampai dengan kiamat, dan Allah izinkan. Dan iblis umurnya panjang, tak akan mati sampai kiamat. Ya, kita yang hidupnya sebentar, iblis akan tetap menggodanya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, iblis dan setan tidak punya tanggal merah. Jadi ngegodanya itu setiap saat. Ngerasa nggak Ibu digoda iblis setiap saat? Jangan-jangan tidak merasa digoda. Pak kumaha lamun anu tidak merasa digoda, geus jadi iblis tetepuknya. Ya, minimal geus kasetanan atau kesurupan ku iblis, naudzubillah. Yuk hari ini kita buka ayat 40 surat Al-Baqarah dan kita baca ada apa gerangan Allah menginformasikan di ayat ini. Bapak Ibu, kalau mau ngajinya dapat ilmu, maka siapkan diri untuk hati ini dikosongkan, untuk anggap aja yang kemarin itu belum tahu, sekarang mudah-mudahan tambah tahu. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأخدي أوفي بعهدكم بأخديكم Ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأخدي أوفي بأخدكم وإياي فارهبون Aminu bima anzaltum saddiqan lima ma'akum fala takunu awwala kafirim bih
وآمنوا بما أنزلنا مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب وأتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أفلا تأخلون استعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وإنها لكبيرة إلا على الخاسئين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنتم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة واتقوا يوما
ولا تدري نفس عن نفس شيئا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤذ منها عدل وهم ينصرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima Allah sebagai amal ibadah, dan yang salahnya diampuni dan dihapus dosa dan kesalahan kita dari membaca Al-Quran yang salah, yang keliru, baik sengaja atau tidak sengaja, dan kita terus diberi kesempatan untuk makin giat meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Bahagia, istiqamah, berjamaah membaca Al-Quran. Yang saya rasakan Bapak Ibu, kalau baca sendiri cepat bosan. Kalau bersama-sama, bekililah bekin nikmat. Hanya masalahnya waktunya untuk kompak bersama itu perlu kesepakatan. Ini sahabat-sahabat yang ada di jalur internet, mohon maaf kalau kurang dari jam 6 sudah putus, maka silakan gabung lagi. Tapi kalau lebih dari jam 6, maka sampai disitulah umur internet kita, gitu ya. Jadi memang paketnya seperti itu. Ibu bapak juga sama, lamun geus beak paketna, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Eta teh geus beak kuatana Bu. Kuota di dunia, kuota rezeki, kuota umur, kuota kumelendang, kuota nikmat dunia. Eureun. Kira ibu bade eureun? Beak pulsa teh ngaranna kiamat Bu ya. Sami teh lagi lamun beak pulsa teh meuni asa kiamat ya. Nyungsep duh teu prarugu we hirup teh nya. Kunaon teh lah kutud. Naon kutud teh Bu? Beak pulsa, bahasa Sunda nama kutud nya. Teu boga keur meulina pulsa beak. Muslang masing kemana kali itu keur meuli pedak pamajikan oge diinjem nya demi pulsa, demi kuota. Baik Bapak Ibu, di ayat yang kita baca ini sebanyak berapa ayat tadi Bu yang kita baca? 9 ayat ya, bercerita tentang Bani Israil ya.